Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir. Saya Dimas Sudrajat. Saya Benyamin Lumban Turuan. Saya Arif Permana Putra. Saya Alifredo Fantoni. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi yang berjudul Perjanjian Kerja sebagai fondasi pencegah konflik dalam hubungan industrial. Baik, yang pertama ada pentingnya hubungan industrial. Konflik sering terjadi karena ketidakjelasan hak dan kewajiban. Perjanjian kerja sebagai solusi awal. Yang pertama, dalam hubungan industrial, konflik antara pekerja dan perusahaan sering terjadi. Penyebab utamanya biasanya adalah ketidakjelasan terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu, perjanjian kerja menjadi fondasi paling penting untuk mencegah konflik sejak awal. Karena berisi kesepakatan yang jelas antara pekerja dan pengusaha. Selanjutnya ada pengertian perjanjian kerja. Perjanjian kerja yaitu kesepakatan antara pekerja dan pengusaha yang membuat syarat-syarat kerja, termasuk hak dan kewajiban. Kedua belah pihak perjanjian ini tidak hanya sekedar formalitas administratif, tetapi memiliki kekuatan hukum yang meningkat. Artinya, setiap pihak wajib menjalankan isi perjanjian tersebut. Jika salah satu melanggar, maka pihak lain menuntut semua dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perjanjian kerja harus dibuat dengan penuh kesadaran, kejelasan, dan tanpa paksaan agar dapat menjadi dasar hubungan yang sehat. Ya, baik. Selanjutnya materi dasar hukum. Di Indonesia sendiri, perjanjian kerja memiliki dasar hukum yang jelas, terutama dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selain itu, terdapat prinsip kebebasan berkontrak yang memberikan ruang bagi pekerja dan pengusaha untuk membuat kesepakatan sesuai kebutuhan mereka. Biasanya ini terbuat dalam aturan PP atau PKB. PP yaitu peraturan perusahaan dan PKB itu adalah peraturan kerja bersama. Namun, kebebasan ini memiliki batas, yaitu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma-norma kesusilaan, dan ketertiban umum. Dengan adanya dasar hukum ini, perjanjian kerja tidak hanya menjadi kesepakatan biasa, tetapi juga menjadi perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Jadi bagi pekerja dilindungi dan perusahaan juga dilindungi, karena dengan adanya peraturan, perusahaan dan pekerja bisa saling hubungannya tidak menjadi konflik. Unsur perjanjian kerja, adanya pekerjaan, jelas. Untuk menghindari konflik itu harus adanya pekerjaan. Yang kedua, adanya upah untuk karyawan. Yang ketiga, adanya perintah. Perintah yaitu untuk karyawan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peraturan. Yang selanjutnya, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Agar suatu perjanjian kerja dianggap sah, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi. Adanya pekerjaan tadi kan, dan adanya imbalan atas pekerjaan, lalu ada perintah atau arahan instruksi dari pengusaha, dan yang terakhir adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka hubungan kerja bisa dinyatakan keabsahannya. Oleh karena itu, pentingnya memastikan semua ini tercantum jelas dalam perjanjian kerja. Baik, selanjutnya itu ada jenis perjanjian kerja, di mana jenis perjanjian kerja itu ada dua, yaitu PKWT kontrak dan PKWT tetap. Yang pertama, PKWT kontrak. PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu biasanya digunakan untuk pekerja yang bersifat sementara seperti proyek atau pekerja musiman. Yaitu kalau misalkan di perusahaan seperti karyawan kontrak, yaitu perjanjian tersebut hanya berlaku pada waktu tertentu. Yang kedua yaitu ada PKWTT atau perjanjian kerja tetap. Itu adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang bersifat tetap dan tidak memilih batas waktu. Sepertinya kalau di perusahaan itu adalah karyawan yang berstatus karyawan, itu udah menjadi perjanjian PKWTT.
pentingnya pemilihan jenis perjanjian kerja ini sangat penting karena akan berpengaruh pada hak pekerja seperti jaminan kerja, pesangon, dan kepastian kerja di masa depan yang akan datang. Baik, selanjutnya yaitu ada peran perjanjian kerja dalam mencegah konflik. Peran perjanjian kerja dalam mencegah konflik memberikan jelasan hak dan kewajiban, menghindari mutatisafir, dan menjadi pedoman kerja. Perjanjian kerja memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah konflik hubungan industrial. Dengan adanya perjanjian yang jelas, pekerja dan pengusaha memiliki pedoman yang sangat dalam menjalankan hubungan kerja. Hal ini dapat menghindari perbedaan persepsi atau multisafsir yang sering menjadi penyebab konflik. Selain itu, perjanjian kerja juga membantu menciptakan rasa keadilan dan transparansi karena semua hal sudah pastikan sejak awal. Dengan demikian, potensi konflik dan ditekan seminimal mungkin akan terjadinya konflik dalam perusahaan. Selanjutnya ada contoh kasus nyata, yaitu 1. Gaji tidak sesuai kesepakatan, 2. Jam kerja berlebihan, 3. PHK sepihak, 4. Hak tidak diberikan dengan sesuai, 5. Perselisihan kepentingan, dan 6. Perselisihan antar serikat pekerja. Selanjutnya ada analisis kasus. Jika dianalisis, konflik-konflik tersebut biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, perjanjian kerja yang tidak rinci sehingga isi kesepakatan menjadi kurang jelas dan menimbulkan perbedaan penafsiran. Kedua, kurangnya transparansi dari perusahaan dalam menjalankan isi kontrak, hak, dan kewajiban pekerja. Dan ketiga, tidak adanya bukti tertulis sehingga saat terjadi perselisihan tidak ada dasar yang kuat untuk penyelesaian. Kesimpulannya yaitu perjanjian kerja yang lemah dan tidak jelas akan membuka peluang besar terjadi konflik. Oleh karena itu, kejelasan, keterbukaan, dan adanya dokumentasi tertulis sangat penting untuk menciptakan hubungan kerja yang adil dan harmonis. Baik, selanjutnya ada solusi pencegahan. Perjanjian harus dibuat secara tertulis, jelas, dan mudah dipahami oleh kedua belah pihak. Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan sosialisasi agar pekerja benar-benar memahami isi perjanjian tersebut. Tidak kalah penting, perjanjian kerja harus sesuai dengan peraturan yang berlaku agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Dengan langkah-langkah ini, perjanjian kerja dapat berfungsi secara optimal sebagai alat pencegah konflik. Selanjutnya, yang terakhir, kesimpulan, perjanjian kerja memiliki peran yang sangat penting sebagai fondasi dalam hubungan industrial. Melalui perjanjian kerja, hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha dapat diatur secara jelas, sehingga mengurangi potensi terjadinya kesalahpahaman maupun konflik. Selain itu, perjanjian kerja juga berfungsi sebagai pedoman yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kedua belah pihak. Jika disusun secara transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka perjanjian kerja dapat menjadi alat pencegahan konflik yang efektif sejak awal hubungan kerja dimulai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kualitas hubungan industrial sangat dipengaruhi oleh bagaimana perjanjian kerja dibuat dan dijalankan. Semakin jelas dan baik perjanjian tersebut, maka semakin besar pula peluang terciptanya hubungan kerja yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan. Terima kasih. Baik, cukup sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, dan semoga materi yang dapat kami sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.